Selamat datang di IKIP tahun 2025. Tahapan pertama dari Komisi Informasi, kami membuat dasar hukumnya dulu terkait pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi di tahun 2025. Setelah itu kami membentuk Pokjada dari 34 provinsi, di mana Pokjadanya terdiri dari 3 orang. 2 orang dari unsur Komisi Informasi Daerah karena mereka yang menguasai data yang akan diisi di 77 pertanyaan kuesioner. Kemudian 1 orang dari unsur eksternal, di mana kami berharap unsur eksternal ini berasal dari masyarakat, akademisi, atau dari pelaku usaha dan media. Pokja bertugas untuk mengumpulkan data fakta peristiwa terkait 77 pertanyaan yang termuat di dalam kuesioner. Setelah Pokja menyiapkan data fakta peristiwa, tahapan berikutnya adalah masuk kepada FGD, di mana pada saat FGD itu Pokja memaparkan setiap pertanyaan dan tim expert council yang dibentuk oleh Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 orang ini akan melakukan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Pokjada. Nah, saat ini kita sudah masuk dalam tahapan melakukan olah data dari 34 provinsi tersebut dan sudah diperoleh nilai sementara Indeks Keterbukaan Informasi tahun 2025. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, ini baru nilai sementara. Nantinya tahapan berikutnya adalah penilaian tingkat nasional. Pertama, perbedaan ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, kami harus menyesuaikan metode pelaksanaan indeks di tahun 2025. Kemudian yang menjadi persoalan juga kami melihat bias dari pelaksanaan IKIP ini, di mana ketika informan ahlinya diserahkan kepada provinsi, kemudian dari provinsi justru berlomba-lomba untuk menaikkan angka IKIP di daerahnya. Padahal kami berharap informan ahli harusnya memberikan nilai sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga ini bisa menjadi catatan bagi Komisi Informasi Pusat, daerah-daerah mana saja yang kondisi indeksnya masih rendah dan itu dilakukan pendampingan. Kemudian itu membuat kondisi penilaian indeks menjadi tidak objektif karena adanya upaya untuk menaikkan nilai. Indeks ini dianggap sebagai kompetisi dan kemudian dianggap sebagai bargaining kepada pemerintah daerah. Maka perubahan di tahun ini salah satu yang paling pokok adalah kami mencoba menilai secara objektif 34 provinsi. Jadi expert council yang ditunjuk ini memotret 34 provinsi dari sudut pandang yang sama. Pada tahun ini peran dari informan ahli daerah ditiadakan karena ada blessing in disguise, yaitu penghematan dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan tim IKIP turun ke semua provinsi, 34 provinsi yang ada di Indonesia. Semuanya dilakukan secara daring dengan melibatkan yang namanya expert council. Expert council terdiri dari 7 orang. Perubahan itu menimbulkan hal-hal yang lebih objektif. Kenapa? Karena expert council bisa memotret dan membuat perbandingan di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dulu, informan ahli yang ada di provinsi hanya memotret provinsinya masing-masing. Dan ini juga mengikis yang namanya bias besar dari informan ahli di daerah yang juga punya semangat ingin memajukan daerahnya dengan memberikan skor tinggi. IKIP kali ini, indeks kali ini, expert judgment-nya itu di tingkat nasional, satu tim yang sifatnya fixed panel, dan mereka akan memberikan penilaian untuk semua provinsi. Ya, itu kira-kira perbedaannya dari sisi. Tetapi prinsip dasarnya tetap sama, menggunakan mekanisme expert judgment. Cara memilih expert judgment-nya yang relatif berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu expert judgment-nya dipilih di daerah, kalau yang sekarang itu di tingkat nasional. Lebih efektif karena orang yang sama memotret 34 provinsi secara utuh. Kalau dulu itu expert
bukan expert council tapi informan ahli itu hanya memotret daerahnya sendiri. Penilaian ahli ini kemudian dalam beberapa hal bisa menjawab beberapa concern gitu dari sisi penilaian bila dibandingkan tahun sebelumnya atau yang kemudian menjadi concern dengan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya soal objektivitas dari para penilai. Keunggulan dari tim yang sama, kita memakai standar yang sama karena orang itu gunakan standar yang sama gitu kan, di dalam menilai mau di Aceh, mau di Papua Barat, di Jakarta atau di ini gitu kan. Ya, untuk di tahun 2025 ini saya bisa memastikan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nilainya turun drastis dari semua provinsi, ya, terjadi penurunan yang drastis. Tapi itu bukan berarti jelek, ya, itu berarti inilah kondisi real potret keterbukaan informasi di 34 provinsi. Pasti ada koreksi dan saya yakin yang muncul adalah penurunan di rata-rata skor provinsi. Tapi tidak perlu kecil hati karena objektivitas pada expert council itu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang pola yang lama di mana kita yakin bahwa local person know better itu ya. Keuntungannya mereka bisa membandingkan secara relatif lebih baik antara keadaan satu provinsi dengan provinsi yang lain di dalam membuat atau di dalam memberikan penilaian. Nah, kemudian yang kedua, tim expert judgment ini tidak punya kepentingan untuk istilahnya memenangkan daerahnya di dalam konteks penilaian IKIP ini. Temuan yang paling menonjol adalah provinsi yang tadinya bertahun-tahun ada di posisi puncak, ternyata pada tahun ini tidak ada di puncak. Misalnya begini, ada daerah yang sudah punya regulasi sejak 2021, tapi ternyata pada 2025 regulasinya tidak bergerak maju, diam di tempat, maka itu memberikan kecenderungan skor yang sedang atau mungkin di bawah. Tapi ada daerah yang hampir seluruh kabupaten kota memiliki peraturan daerah. Nah, itu skornya juga tinggi. Kalau kita lihat dari 3 hal ya, pertama adalah soal regulasi atau jaminan hukum di tingkat daerah. Ada beberapa daerah yang masih memiliki PR besar di mana pekerjaan rumah yang paling mendasar untuk adanya jaminan hukum itu belum ada. Seringkali regulasinya misalnya tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, jadi regulasi sekian tahun yang lalu misalnya masih di level peraturan gubernur, nah maka di tahun ini juga masih itu juga. Padahal yang kita harapkan misalnya ada perubahan di tingkat regulasi. Kemudian regulasinya tidak hanya juga di tingkat provinsi, tetapi juga misalnya di tingkat kabupaten bahkan desa. Nah, itu perubahan-perubahan di tingkat regulasi yang sebetulnya ingin kita lihat dan itu masih menjadi catatan penting. Di beberapa provinsi itu memang pemerintahnya sama sekali komitmennya rendah. Jadi kita itu sudah mempunyai regulasi, kita punya mekanisme, sudah ada itu regulasinya dari konstitusi sampai undang-undang relatif sudah tersedia, cuman efektif pemerintahannya yang tidak punya komitmen untuk jalankan. Banyak sejumlah Pemda tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan. Nah, temuan yang kami dapatkan bahwa ternyata yang paling fatal ada pemerintah provinsi yang sama sekali tidak peduli terhadap kerja-kerja keterbukaan informasi. Ini tentu miris sekali ya, mengingat undang-undang keterbukaan informasi ini sudah sekian tahun diundangkan dan implementasinya harusnya sudah berjalan maksimal. Tetapi yang seharusnya sudah sampai ke desa, bahkan provinsi saja tidak punya support yang baik. Gitu. Seringkali keterbukaan ini kan sebetulnya kan dimaksudkan supaya membantu publik kemudian untuk membuat penilaian tentang keadaan di satu provinsi, situasi di satu provinsi, dan itu membantu mereka di dalam membuat keputusan. Nah, itu harus kualitas datanya itu harus bagus gitu. Nah, ini menjadi perhatian kami untuk melakukan pendampingan secara khusus kepada pemerintah daerah yang belum menjalankan keterbukaan informasi dalam tata kelolanya.
Harapannya bahwa IKIP ini kemudian bisa memberikan rekomendasi yang lebih detail begitu ya, dan kemudian bisa dilaksanakan lebih konkret gitu rekomendasinya untuk perbaikan keterbukaan informasi publik. Pertama, indeks ini harus tetap dijalankan. Itu satu. Karena indeks ini penting untuk memotret keadaan keterbukaan informasi di satu daerah atau di satu provinsi, dan berdasarkan itu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan keterbukaan informasi. Bagaimana temuan-temuan ini kemudian bisa menjadi rujukan bagi daerah untuk memperbaiki kinerjanya. Ini kan sebenarnya untuk membuat demokrasi yang sehat itu paling penting keterbukaan informasi ya. Jadi kalau hanya sekedar badan publiknya terbuka ya, hanya sekedar mengupload dokumen di website itu juga nggak ada gunanya. Tapi bagaimana kemudian keterbukaan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia dari semua lapisan. Penting sekali agenda-agenda untuk memperkuat birokrasi, memperbaiki demokrasi dengan cara memperbaiki kondisi keterbukaan informasi publik di seluruh wilayah Indonesia, dengan melibatkan terutama adalah pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Tentunya kualitas risetnya menjadi lebih baik lagi ya. Nah, tentunya harapan kami pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya mendorong agar pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa ini bisa berjalan dengan maksimal, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya dari keterbukaan informasi publik. Nah, sekarang saatnya Kementerian Pan-RB juga melihat bahwa memasukkan keterbukaan informasi publik ini, terutama indikatornya, capaiannya, menjadi bagian dari upaya untuk melakukan reformasi tata kelola dan birokrasi negara kita. Karena keterbukaan informasi itu sangat penting bagi demokrasi, sangat penting bagi membangun kesejahteraan. Ada Baiknya seluruh kementerian menggunakan indikator keterbukaan informasi publik ini untuk melihat bagaimana kondisi di provinsi-provinsi yang skor IKIP-nya rendah, untuk dimasukkan menjadi agenda dengan cara memberikan anggaran, memasukkan program-program untuk memperkuat hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kita tidak ingin indeks ini berhenti pada kita memotret keadaan suatu provinsi, tetapi kita bergerak ke tingkat yang lebih satu tingkat di atas itu ya. Bagaimana hasil ini kemudian dikonversi menjadi suatu kebijakan yang akan akan memperbaiki keadaan keterbukaan informasi di satu provinsi. Bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari keterbukaan informasi kalau ini sendiri tidak dijalankan? Proses FGD penyusunan IKIP di 2025. Dan ini yang selalu kami tekankan, bahwa forum grup diskusi ini, indeks keterbukaan informasi publik tahun 2025 itu mengukur peristiwa, fakta, peristiwa, data keterbukaan informasi publik pada tahun 2024. Sekaligus juga nanti jadi acuan analisa pattern bagaimana pola setiap provinsi. Kita akan lihat kaitan antara agenda keterbukaan informasi publik dengan ekonomi, lalu sosial, hukum, dan politik. Kami mau melihat apakah ada cukup terwakili kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak, masyarakat adat, dan lainnya. Kami intimidasi saat dampingi waktu